Hai penonton, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Buat nemenin hari kalian, kami mau share info menarik nih. Jangan lupa buat nonton sampai habis ya. Inilah fakta-fakta unik seputar film Top Gun. SR-72 Son of Blackbird. Jet hypersonic yang muncul pada film Top Gun Maverick diduga merupakan jet tempur siluman SR-72. Jet ini dikembangkan oleh produsen pesawat legendaris Amerika Serikat dan kemungkinan merupakan gambaran dari jet siluman rahasia militer yang sesungguhnya. SR-72 saat ini tengah dikembangkan oleh Lockheed Martin di California dan diperkirakan mulai beroperasi awal 2030 mendatang. SR-72 merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu SR-71, sang suksesor pemecah rekor kecepatan ketika terbang dari New York ke London dalam waktu kurang dari 2 jam pada tahun 1976. The United States Air Force's SR-71. When it was decided to display the Blackbird at the Farnborough Air Show in England, it was a natural to break the speed record from New York to London. The Blackbird is now in position to pass through the timing gate over New York City. Accelerating out to a speed over Mach 3 and near 80,000 feet. Designed without flaps or spoilers, it lands at a speed less than a fighter aircraft, with only brakes and a drag chute. The welcoming committee greets the crew. Di dunia nyata, pesawat ini didesain tanpa awak dan memiliki kecepatan hingga Mach 6 atau 6 kali kecepatan suara. Untuk kecepatan luar biasa seperti itu, sangat mungkin jika peralatan seperti kamera foto atau bahkan video yang beredar zaman sekarang menemui kesulitan saat mendokumentasikannya, terutama saat pesawat ini mencapai kecepatan tertingginya guys. Pesawat ini didesain dengan kecepatan luar biasa agar musuh tidak punya waktu untuk bereaksi atau bersembunyi. Sebagai gambaran, penerbangan komersial dari New York ke Shanghai menempuh 15 jam perjalanan. Dengan kecepatan hypersonic, hanya perlu menempuh 2 jam perjalanan untuk jarak yang sama. Sedangkan di film diceritakan pesawat ini didesain hingga kecepatan Mach 10 yang kemudian membuat pesawat siluman itu pecah saat uji coba. P-51 Mustang. Salah satu yang menarik di Top Gun Maverick juga adalah penampilan pesawat P-51 Mustang. Pesawat ini memang tampak seperti pesawat tua biasa yang dijadikan properti syuting, tapi sesungguhnya pesawat itu adalah milik Tom Cruise sendiri. He may not be Top Gun in Hollywood these days, but Tom Cruise is still flying high. A few hours before the festivities. After a few souvenir photos, Tom took to the skies and piloting the plane himself. Stay tuned for more celebrity news coming up. P-51 Mustang adalah salah satu jet tempur paling terkenal yang dipakai Angkatan Udara Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua. P-51 Mustang bahkan dijuluki raja pada Perang Dunia Kedua karena menjadi satu-satunya pesawat buru sergap yang mampu mencapai Berlin, baik untuk melangsungkan serangan mandiri maupun untuk mengawal pesawat pengebom yang akan menjatuhkan bom di Berlin. By mid-1943, the Mustang had seen combat as a reconnaissance aircraft, a dive bomber, and a ground attack fighter. But just as it appeared the Mustang would be relegated to minor roles in the air war, their bomber generals had begun screaming for a new fighter that could stay with their groups all the way to Berlin and back. Nama Top Gun. Here we go. In 3, 2, 1. Berbeda dari film lainnya yang sering diangkat dari buku atau novel, film Top Gun terinspirasi dari artikel majalah yang keluar tahun 1980-an. Majalah tersebut bercerita tentang pilot jet tempur yang bertugas di San Diego. Pilot tersebut kemudian dikenal dengan julukan Fighter Town USA. Selain itu, nama Top Gun juga merupakan salah satu nama dari sekolah pesawat tempur di Amerika Serikat. I wanted to become the best tactical aviator I could be.
You'll never really find out how good you could possibly be. Sekolah itu memiliki nama resmi SFTI. Walaupun secara teknis Top Gun bukanlah sekolah, melainkan sebuah kursus yang syarat dengan pengembangan taktik di Pusat Pengembangan Perang Angkatan Laut di Stasiun Angkatan Laut Fallon, Nevada. Pelatihan ekstrim. And there's some amazing stunt work in here, some crazy flight scenes. How much of this is Tom actually doing? It's all Tom. He actually does it all. Every time you see him in a jet, that's him flying in that jet. Seperti yang dikatakan produser Jerry Bruckheimer, semua adegan udara dalam sequel penuh aksi itu adalah nyata. Tidak ada satupun penerbangan dalam film yang menggunakan CGI. Hal itu diperoleh dari hasil pelatihan ketat tidak hanya Tom Cruise, tapi semua jajaran kru dan cast. For your information, Tom Cruise sebenarnya telah memiliki lisensi pilot selama hampir 30 tahun, tepatnya sejak tahun 1994. Semua cast dalam film ini diharuskan menjalani pelatihan selama 3 bulan yang melelahkan di Angkatan Udara Amerika. Tom jugalah yang merancang pelatihan penerbangan yang mencakup menerbangkan pesawat asli berkecepatan tinggi, simulasi keluar dari pesawat yang mendarat di air, dan bahkan mengoperasikan kamera saat berada di dalam jet karena mereka harus bertindak sebagai sutradara untuk diri sendiri selama penerbangan. He designed what he would for himself, a really intense training regimen. And we went through that, and we had to, because pulling G's is such a taxing experience that in order to also act and do props and roll tapes and do all these other things that we had to do in the jet, you need to be able to, pulling G's has to be the least of your concerns. And for anyone who did get nauseous, you have to be able to overcome that mentally, or at least have had the training to know how to overcome it in order to keep going. Here comes some G's. There's 5 G's. 7 G's. Three months of grueling training. The Navy says if you eject, you have to be able to survive in the water. So we had to go through that challenging underwater program. It's intense. You're flipped inverted and you're having to try and get out. I started them out in a single-engine airplane to build up their spatial awareness inside the aircraft. Oh, wow. That's amazing! Oh, my God! We took them to the L-39, and they went and flew aerobatics to feel what it's like in a jet. It's some speed. Wow. The most amazing thing I've ever done. All the training, 100% prepared us. I'm very proud of what we all accomplished. Bahkan Jay Ellis mengatakan, di luar pelatihan di Angkatan Udara, dirinya harus melakukan superset olahraga agar mendapatkan bentuk tubuh yang ideal untuk perannya sebagai Ruben Payback Fitch. And then I got cast in this role, my dream role, to play a pilot in Top Gun Maverick. I needed to go to the gym, y'all. So I called my guy Julian, and he put me through this crazy workout that you guys are about to see today. You're gonna see some of the workout that I used to get in shape and get ready for Top Gun. So here we go. But I really like his workout. Tidak hanya Top Gun 2022, para pemeran Top Gun tahun 1986 juga menjalani latihan yang sangat intens dan melelahkan. Okay, if you're all right, give me a thumbs up. First quadrant, 3 feet knees together. First hit on your 5. Eyes on the horizon. They took the cockpit and shot it into the water, and then you have to escape out of that. Jump. Spread your legs. Tak heran, hasil dari film ini begitu luar biasa karena totalitas semua yang bertugas sangat maksimal. Tom Cruise.
Awalnya, John Travolta adalah pilihan pertama untuk peran Maverick, namun dibatalkan karena John terlalu mahal dan beberapa film terakhirnya tidak mendapatkan atensi yang memuaskan. Tom Cruise kemudian menjadi nama teratas untuk memerankan Maverick, namun tawaran tersebut justru ditolak oleh Tom sendiri. Produser Jerry Bruckheimer kemudian mencoba meyakinkan Tom dengan membawanya ke angkatan udara sebagai gambaran karakter yang akan Tom mainkan. Hasilnya, Tom berkata kepada Bruckheimer bahwa dia akan bergabung pada film tersebut karena merasa tertantang. Namun dalam produksinya, khususnya pemotretan, tinggi Tom yang hanya 170 cm menjadi masalah pelik karena harus berpartner dengan Kelly McGillis dengan tinggi 177 cm. I'm an instructor at this school. I see 20 new hot shots every 8 weeks. Now, I'm sure you can figure that out. Paramount sangat terganggu dengan masalah tinggi badan itu. Maka sebagai solusi, mereka membuatkan sepatu boot cowboy khusus untuk Tom. Gimana penonton pemaparan dari kami tadi? Cukuplah ya bikin kalian pengen nonton langsung di bioskop? Sampai ketemu di konten berikutnya guys.